Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami, Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu, Tuhan, melingkupi setiap kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan menolong setiap kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
kasih hadirat-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, oh, kami menikmati kasih-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami dijamah Tuhan, dan kami bersyukur, Yesus. Kami berseru, panggil nama-Mu Tuhan, kami panggil nama-Mu, Yesus. Shikiralabaya rabaya ralabaya hidiralamaya yaralabaya shandaya ralabaya hidirabaya shikiramaya ralabaya. Oh, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih. Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan diberkati Tuhan tentunya. Dan pagi hari ini sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan satu kerinduan kami Tuhan, biar kami hidup diarahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin, kami tahu ketika kami diarahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami akan mengalami keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hidup kami, dan kami jauh lebih mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kita bukanlah suatu kebetulan. Kita ada bukanlah suatu kebetulan. Baik Bapak Ibu Saudara, pernah enggak kita berpikir, kenapa saya lahir di muka bumi ini? Kenapa saya lahir dengan orang tua yang seperti ini? Kenapa saya lahir dengan marga A atau marga B? Kenapa tidak di marga A? Gitu. Pernah nggak kita berpikir, kenapa kulit saya seperti ini? Atau kenapa wajah saya seperti ini? Kenapa saya harus lahir sebagai seorang laki-laki atau lahir sebagai seorang perempuan? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar sama-sama dalam Yesaya 44 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kelahiran kita, atau kita tidak bisa, kelahiran kita bukanlah suatu kebetulan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memilih kita lahir di mana, kita lahir di keluarga apa, kita lahir di suku mana, di daerah mana, jadi orang apa. Kita tidak bisa memilihnya, karena kita percaya jauh sebelum kita dikandung oleh orang tua kita, Tuhan sudah memikirkannya, Tuhan sudah merancangkannya, Tuhan sudah menetapkannya terlebih dahulu. Mau jadi apa, mau seperti apa, Tuhan sudah menetapkan dan sudah merancangkan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita lahir karena sesuai keinginan orang tua, tidak. Tapi ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melakukan apapun dalam hidup kita itu sengaja. Tapi Tuhan sudah memikirkan
Dari lahirnya, tanggal lahirnya, keluarga apa, semua sudah Tuhan rancangkan sedemikian rupa. Masa depan kita pun Tuhan sudah rancangkan sedemikian rupa. Karena Dia tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Kita sering melakukan kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah salah. Dia menciptakan kita dengan tujuan yang luar biasa. Nah, tergantung kita saat ini, apakah kita mau mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan atau tidak. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita memotivasi diri kita masing-masing. Tuhan mau kita seperti apa? Mari kita cari bersama-sama. Motivasi diri kita bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang baik. Dan yakinlah bahwa Tuhan ingin menjadikan kita pribadi yang luar biasa baik. Karena kita ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Mari kita fokus bahwa Tuhan ciptakan karena kita berharga, karena kita bernilai. Ada nilai yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Secara saya yakin kita tidak lahir secara kebetulan, tapi kita ada dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan tentunya. Dalam Alkitab berkata, Tuhan memutuskan kita untuk memberikan kita kehidupan melalui firman, kebenaran supaya kita dapat menjadi ciptaan yang paling penting. Tuhan tidak pernah sembarangan. Ia merancangkan semua itu dengan ketepatan yang luar biasa. Tuhan menciptakan saya dan saudara supaya Dia dapat mengekspresikan kasih-Nya. Tuhan berkata, Aku telah mendukung kamu sejak engkau dilahirkan. Aku telah memelihara kamu sejak lahir. Bahkan sampai engkau tua, aku akan tetap melakukannya. Bahkan sampai rambutmu putih, aku tetap memeliharamu. Aku menciptakanmu dan akan memeliharamu. Tuhan sampai memutih rambut kita. Tuhan akan menggendong kita. Sampai kapanpun. Tuhan menciptakan kita bukan karena satu kesalahan. Tapi Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Dan saya yakin kita harus belajar sama-sama. Tujuan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita adalah Tuhan ingin mengekspresikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan ingin menunjukkan betapa Dia mengasihi kita. Sebab itu kita dirancangkan begitu luar biasa dan ditetapkan menjadi pribadi yang luar biasa. Jangan pernah mengeluh. Kita lahir di keluarga apa? Kita lahir dengan rupa seperti apa? Di mana? Tapi kita percaya, kita bukan lahir karena kebetulan. Tapi kita lahir karena ada Tuhan yang menetapkan dan merancangkannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memulai hari ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami bukan kebetulan, tapi semua ada dalam rancangan Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang mengatur semua kehidupan kami. Tuhan yang menetapkan kami menjadi seperti apa dan bagaimana. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk belajar hidup dalam ketetapan-Mu, hidup dalam rancangan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, kami memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.